Sedepak sifatku. Yesus meluni tembingku, kama kegeluhanku. Ku endaskan diriku, sedepak sifatku. Shalom buat kita semua. Sebelum kita memulai PJJ kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Bapa, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Seraian si Megenggam. Untuk itu, mari kita membaca Alkitab kita terlebih dahulu dari 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10. Kami akan membacakannya dari sini. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dalam suratnya yang kedua ini kepada jemaat Korintus, Paulus sangat banyak menceritakan yang dia alami di dalam pelayanannya, terutama dalam perikop 2 Korintus 6 ayat 3-10 ini. Paulus mencurahkan isi hatinya dengan sangat terbuka kepada jemaat Korintus dan sekaligus menasihati mereka supaya menjaga dan memelihara tugas dan predikat mereka sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, sebagai orang Kristen atau sebagai pelayan Tuhan. Nasihat Paulus itu dilatar belakangi karena ketika itu telah masuk pengajar-pengajar yang mempengaruhi jemaat Korintus untuk meragukan kerasulannya. Rasul Paulus sendiri dalam nats khotbah ini sangat terbuka atas segala yang dia alami sebagai pelayan dan mengingatkan para pelayan lainnya untuk menjaga integritasnya sebagai pelayan Tuhan. Paulus sebagai pelayan Tuhan dengan terus terang menceritakan isi hatinya dan hal-hal sulit yang dia hadapi dalam hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita baca sebelum ayat ketiga, di sini Paulus menyapa dan menyebut jemaat Korintus sebagai teman sekerja. Itu berarti orang-orang percaya di Korintus itu adalah juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang percaya dan sebagai pelayan Tuhan. Haruslah mereka memiliki dan memelihara integritas sebagai pelayan dan melayani dengan sungguh-sungguh sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus tahu bahwa oleh guru-guru palsu, para orang percaya telah dibingungkan dengan ajaran-ajaran sesat mereka, terutama yang menghasut mereka untuk tidak mengakui dan menerima Paulus sebagai rasul. Paulus menyampaikan supaya orang-orang percaya tetap dapat menerima kasih karunia Tuhan dan jangan sampai menunda-nunda dan meragukannya. Karena inilah waktu yang tepat di mana Tuhan berkenan menyelamatkan dan menolong mereka. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang Dia anugerahkan Tuhan kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya.
Injil berita keselamatan, pengampunan, dan kehidupan Tuhan dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita ketika kita berdosa, kita diampuni. Ketika kita terhilang, kita dicari dan dipanggil pulang kepadanya. Bahkan kepada kita diberi kasih karunia untuk menjadi pelayan-pelayannya. Maka sama seperti kepada orang Korintus, Paulus mengingatkan kita supaya jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Jangan menunda-nunda untuk menerima dan menghidupinya. Sebagai pelayan, marilah kita melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Sebab seorang pelayan ataupun pendeta, pertua, diaken, atau pelayan lainnya yang tidak melakukan pelayan dengan hati yang sungguh, maka dirinya dan pelayanannya akan menjadi batu sandungan. Kemudian di dalam ayat 4-7, Paulus menunjukkan keteladanan sebagai seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan kesungguhan hati. Meskipun banyak mengalami tantangan dan penderitaan, meskipun sebagai pelayan Tuhan, Paulus sangat banyak mengalami persoalan dalam pelayanannya. Kerasulannya sendiri digugat dan diragukan sehingga dia harus menjelaskan pemanggilannya sebagai rasul dan semuanya yang dia tunjukkan lewat kesungguhannya dalam melayani, meski dia didera, dihina, difitnah, bahkan sampai terpenjara, namun dia tetap sabar dan tetap setia dan tekun melayani dengan sungguh. Kekuatan Paulus dalam menghadapi semuanya itu adalah sumber dari Roh Kudus yang membuat dia menahan dengan penuh kesabaran dan menanggungnya dengan doa dan kemurnian hati. Ia memelihara integritas sebagai seorang pelayan yang benar. Dalam hal ini juga, Paulus tetap memakai waktu untuk setia melayani dan bersaksi dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dan tidak menunda-nunda dan mencari-cari alasan. Mendengar dan merenungkan apa yang dikatakan Paulus, hendaklah kita sebagai orang percaya atau para pelayan Tuhan yang tentunya tidak terluput dari persoalan dan tantangan dalam pelayanan, supaya tetap memiliki hati yang sungguh dan murni di dalam pelayanan. Jangan melayani dengan asal-asalan supaya kita jangan menjadi batu sandungan dan menjadi celah. Bagaimanapun besarnya tantangan dan kesulitan dalam pelayanan kita, hendaklah kita jangan pernah berputus asa dan meninggalkan pelayanan. Tetapi marilah kita pahami dan yakini bahwa pertolongan Tuhan yang kita terima adalah sebagai kasih karunia dari Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan, tetapi menghidupinya dengan benar sehingga bagi kita dan orang lain pun tidak menjadi batu sandungan. Di dalam ayat 8-10, Paulus di sini memperlihatkan kualitas dan integritas seorang pelayan Tuhan di dalam dia melewati berbagai macam kehidupan, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dapat dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Begitu ragam yang dia terima dalam pelayanan, di satu sisi positif dan di satu sisi lain negatif. Tetapi apapun penilaian orang terhadap dia, tidak terlena dengan hal itu, tidak menjadi sombong ketika penilaian itu baik dan tidak putus asa atau mundur ketika itu jelek. Pelayanannya tidak tergantung dan terpengaruh dengan apa kata orang terhadap penilaian dan standar yang diberikan oleh dunia. Ia fokus dan tertuju kepada Kristus yang telah menganugerahkan kasih karunia itu kepadanya. Paulus tetap setia kepada pelayanannya, entah orang memujinya atau memfitnahnya. Ia tetap bersukacita dan kuat dalam kesulitan terberat sekalipun. Hal-hal seperti ini juga sering kita alami dalam hidup pelayanan kita, baik sebagai pendeta atau pertua atau pelayan KKR dan lainnya. Khotbah ini mengingatkan kita supaya pelayanan kita tidak hanya dikendalikan oleh keadaan dan penilaian orang, karena sering hal itu tidak jujur dan tidak benar dalam melihat pelayanan kita. Setialah dalam kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan lakukanlah itu di dalam hati yang sungguh dan dengan tuntunan dari Roh Kudus. Maka pelayanan kita tidak akan lagi tergantung kepada apa kata orang. Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 5, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu." Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita, karena itu janganlah menyia-nyiakannya. Ingatlah, tanpa kesungguhan hati untuk melayani, maka pelayanan kita akan menjadi batu sandungan bagi orang yang kita layani. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman yang masih boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajari kami Tuhan menjadi pelayan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk bersabar di dalam menghadapi setiap pergumulan di dalam pelayanan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntut dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat lagu pujian untuk memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami datang untuk kembali berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua yang Engkau berikan kepada kami, buat kesempatan yang masih Engkau layakkan kepada kami untuk selalu menikmati segala berkat-Mu. Bapa, di saat ini kami ingin berdoa buat semua pelayanan yang kami lakukan di GBKP Cinta Damai. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam pelayanan. Biarlah semua pelayanan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami ingin berdoa juga. Mungkin banyak yang tidak mengambil pelayanan di dalam gereja, tapi kami yakinkan, kami percaya di dalam setiap kegiatan kami selalu melayani Engkau di dalam bidang apapun, di dalam pekerjaan apapun Bapa. Begitupun juga Tuhan, Engkau yang selalu memberkati apapun yang kami kerjakan. Hanya kepada-Mu lah kami bisa mencurahkan semua permintaan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa terkhususnya buat pemerintahan Indonesia. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati para orang-orang yang mengambil bagian di dalam pemerintahan. Biarlah setiap keputusan berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menuntun mereka di sepanjang hari-hari. Begitupun juga Bapa, kami rindu sekali melihat Indonesia pulih Bapa dari corona. Bantu kami Tuhan untuk keluar dari keadaan ini. Kami rindu berkumpul bersama orang-orang terdekat kami. Kami rindu keadaan seperti semula dengan normal. Biarlah Tuhan yang memulihkan negara ini. Begitupun juga Tuhan, mungkin banyak sekali pergumulan yang orang lain hadapi Tuhan. Baik itu bencana alam, baik itu masalah-masalah yang mereka hadapi dengan berat. Biarlah Tuhan yang senantiasa meringankan setiap beban yang mereka hadapi. Berkati kami Tuhan di dalam kesehatan kami, di dalam keuangan kami, di dalam segala hal yang pribadi kami inginkan Tuhan. Sebab Engkau yang bisa mengabulkan semua hal yang kami minta Tuhan. Biarlah semuanya hanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam satu nama yang indah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam bahasa Karo. Oh Bapa kami sini surga, gelardu ipet badiamin, rah min kini rajandu, selah min paratendu ibas duninda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas warisi senda enda. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan,
ras kuasa, ras kemuliaan